show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
Jack it up.
Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Pernahkah kita berpikir bahwa hidup bukanlah tentang diri sendiri? Berkaca pada diri, sudahkah kita berarti? Saling berpacu hidup di bumi hingga lupa bahwa perlu saling mengerti. Saling membantu tanpa membedakan latar belakang orang itu. Bukan hanya soal memberi, ini adalah soal berbagi dengan sepenuh hati. Dalam Ramadan kali ini, saatnya kita memaknai bahwa berbagi bersama anak panti dapat mensucikan diri ini. Mari berbagi bersama kami dalam Youth Share Ramadan, asyiknya berbagi. Hai Yoters, yuk dengerin obrolan seru dan inspiratif di Inspira Audio Cash, podcastnya yang mantap. Di podcast ini, kamu akan dengerin jutaan podcast dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya, yang akan membahas berbagai topik seru. Yuk dengerin podcastnya sekarang di Spotify. Pernahkah kita berpikir bahwa hidup bukanlah tentang diri sendiri? Berkaca pada diri, sudahkah kita berarti? Saling berpacu hidup di bumi hingga lupa bahwa perlu saling mengerti. Saling membantu tanpa membedakan latar belakang orang itu. Bukan hanya soal memberi, ini adalah soal berbagi dengan sepenuh hati. Dalam Ramadan kali ini, saatnya kita memaknai bahwa berbagi bersama anak panti dapat mensucikan diri ini. Mari berbagi bersama kami dalam Youth Share Ramadan, asyiknya berbagi.
lucky. Feel so lucky, feel so lucky. Halo, selamat sore Yoters. Apa kabar nih kalian semua di rumah? Gimana puasanya pada lancar? Alhamdulillah. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Dan saya ucapkan selamat datang di Inspira Webinar Makin Pintar di Rumah bersama saya Alif Obedsyah as a event consultant of Young on Top yang akan memandu sesi pada sore hari ini. Nah, jadi teman-teman, di Inspira Webinar ini, teman-teman nggak akan cuma dapat ilmu dan juga insight dari speakers yang nanti hadir, akan tetapi teman-teman juga sudah turut andil dalam membantu rekan-rekan kita yang berada di 24 yayasan di 24 kota seluruh Indonesia dalam program Youth Share Ramadan. Nah, teman-teman, jika kemarin yang belum mendapatkan kesempatan untuk berdonasi, saat ini adalah waktu yang tepat untuk teman-teman bisa mencoba untuk mensedekahkan sedikit rezekinya by scan QR code yang ada di bawah ini ya, yang ada di sini. Oke? Nah, teman-teman sekalian, sesi Inspira Webinar pada kali ini kita akan kedatangan narasumber yang pasti teman-teman sudah pada tahu siapakah dia. Dia adalah Kak Intan Ayu Kartika as a Brand Director Aqua. Nah, Kak Intan ini mengawali karir di tahun 2002 sebagai manajemen trainee di Nutrifood dan kemudian melanjutkan karirnya di Danone di tahun 2007 sebagai brand manager Aqua. Dan saat ini Kak Intan pun sudah menjadi brand director of Aqua. Nah, teman-teman, ternyata Kak Intan ini juga merupakan alumni dari Universitas Gadjah sebagai Magister Manajemen, dan ternyata pada saat lulus prestasi yang diraih oleh Kak Intan pun cukup fantastis, yaitu second best graduate of Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai Inspira Webinar pada sore hari ini, saya akan mencoba membacakan peraturan yang teman-teman wajib untuk patuhi ya. Yang pertama adalah teman-teman nanti pada saat sesi sharing bisa banget untuk bertanya melalui kolom komentar di Facebook Live. Oke? Tinggal tanyakan aja, karena apa? Bagi penanya yang beruntung, di sesi akhir akan ada special gift dari Young on Top. So, jangan lewatkan kesempatan ini. Dan untuk peraturan yang kedua, teman-teman dimohon untuk bersikap sopan dan santun, dilarang untuk berkata kasar, apalagi mencemooh selama Inspira Webinar berlangsung. Oke, teman-teman pasti udah nggak sabar kan? Tanpa menunggu waktu yang lama, kita sambut, inilah dia narasumber kita, Kak Intan Ayu Kartika. Halo, selamat sore Kak Intan. Halo Mas Alif, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Intan sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Puasanya lancar ya? Insya Allah, nggak kerasa ya, udah tengah bulan ini, udah lebih malah. Tengah bulan puasa nih. Nah, Kak Intan, ini Yoters yang ada di rumah udah pada nggak sabar mungkin menunggu Kak Intan sharing. Tanpa berlama-lama, waktu dan tempat, kami persilahkan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga sehat-sehat ya, di rumah aja, tapi tetap produktif, tetap semangat. Oke, topiknya waktu saya ditawarin, saya bilang, wah menarik nih. Dan saya selalu senang kalau misalkan harus berbagi, tapi juga berbagi yang berdasarkan my own experience. Karena somehow itu akan lebih berguna, nggak hanya teori, benar nggak? Jadi saya berusaha membagikan apa yang udah selama ini saya jalankan dan saya pelajari. Kita mungkin langsung aja, nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab, seperti yang Mas Alif bilang. Saya mulai dengan, mungkin slide-nya simple, jadi nggak perlu khawatir. Oke,
Pada saat kita bicara, mungkin nggak hanya multinational company, mungkin juga secara umum di company manapun, tapi ini juga ada beberapa hal yang spesifik, contohnya nanti beberapa contoh itu lebih spesifik ke multinational. Yang pertama, kalau kita ingin sukses di workplace, terutama di multinational adalah communication skill. Ini mungkin saya nggak perlu bilang lah ya bahwa bahasa Inggris teman-teman itu harus baik. Kenapa? Karena memang kita bekerja dengan banyak orang, different nationalities. Jadi nggak bisa kalau misalkan kita punya bahasa Inggris yang kurang baik. Bukan berarti misalkan, oh TOEFL saya 600 lebih Kak. Bukan berarti begitu juga. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa percaya diri, kita berkomunikasi dalam sehari-hari. Yang pertama bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, bicara mengenai communication, itu juga bicara mengenai interpersonal skill, interpersonal communication. Artinya, bagaimana kita bisa menempatkan diri, bagaimana kita bisa berinteraksi, bagaimana kita bisa berakrab berkomunikasi baik secara formal maupun informal dengan rekan kerja. Kemudian juga yang ketiga adalah kemampuan untuk convince, kemampuan untuk menginfluence, kemampuan untuk bagaimana kita bisa mempengaruhi, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain. Kenapa penting? Karena at the end, karena kan kita harus sharing ideas ya. Kalau misalkan kita pada saat sharing ideas nggak meyakinkan, akhirnya nggak ada orang yang buy in. Akhirnya nggak ada orang yang akan, oh iya benar juga ya. Padahal di lingkungan kerja itu sangat penting. Karena pada saat kita punya ide, kita harus bisa sharing that ideas dan meyakinkan orang lain bahwa this is a good ideas guys, let's do this. Kemudian yang terakhir juga mungkin saya akan berbagi di communication skill adalah bagaimana kita menjadi orang yang approachable. Bagaimana kita menjadi orang yang likable. Artinya orang bekerja dengan kita itu senang. Kalau misalkan satu tim sama siapa nih? Oh, satu tim sama Intan. Oh, satu tim sama Mas Alif. Oh, project leadernya siapa? Pada saat kita disukai oleh orang lain, pada saat kita menjadi orang yang approachable dalam hal communication, semua orang pasti akan senang. Nah, itu yang saya maksud dengan communication skill. Jadi not necessarily hanya bahasa Inggris, tapi juga lebih ke interpersonal, lebih ke bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemudian yang kedua setelah itu apa? Setelah itu adalah collaboration. Bicara collaboration itu juga penting sekali. Kenapa? Karena kita bekerja dengan banyak orang dari different function. Terutama kalau misalnya saya sharing, saya di marketing. Marketing itu benar-benar harus ngedrive. Gimana kita nggak bisa ngomong misalkan, oh kita maunya iklannya kayak A. Tapi ternyata orang sales bilang, tapi jualannya nggak ngaruh. Nggak bisa kan? Gimana caranya kita harus koordinasi dengan kolaborasi dengan sales. Kemudian juga kolaborasi dengan R&D. Kita mau punya innovation. Gimana nih caranya biar jualan? Jangan sampai R&D punya idenya, terus marketnya nggak bisa jualan. Atau sebaliknya, kita punya idenya, tapi ternyata produknya nggak perform misalkan. Nah, jadi collaboration juga sangat penting. Being kolaboratif juga penting. Apalagi kalau misalkan di multinasional itu banyak dari banyak negara, warga negara. Saya bisa sharing pada saat saya di Filipina. Jadi saya baru kembali ke Jakarta akhir tahun lalu. Itu di tempat kita itu ada 6 different nationalities. Jadi ada saya orang Indonesia, ada orang Filipina, terus GM-nya orang Mesir, terus orang operation-nya orang Prancis, terus juga ada orang Cinanya. Terus satu lagi ada orang Belgia. Jadi gimana pentingnya bahwa berkolaborasi, different culture, different background, different nationalities itu juga sangat penting. Kita harus benar bisa open-minded, open for feedback. Kita juga bisa harus open share for if we have also feedback or input to other people. Kemudian berikutnya bicara adaptability. Adaptability ini juga berhubungan dengan flexibility. Artinya apa? Bahwa kita juga harus bisa embrace change. Pada saat kita ke new culture misalkan, mungkin teman-teman kalau misalnya baru lulus terus masuk ke lingkungan kerja, atau pada saat saya baru pindah dari Indonesia ke Filipina. Nah, gimana kita itu harus bisa beradaptasi? Artinya apa? Kita harus bisa embrace change, kita harus bisa adopt our behavior in the new culture, in the new country, tapi juga jangan lupa, jangan sampai itu merubah kita. Jangan sampai. Kita tetap harus punya identity nationalities kita. Jadi misalkan, without losing ourselves in the process. Jadi saya juga sharing bisa misalkan, orang Indonesia itu kan dikenal orang Indonesia ramah, orang Indonesia itu masakannya enak-enak. Nah,
pindah ke Filipina, saya juga tahu bahwa orang Filipina itu suka makan. Mereka tuh makan bisa 5 kali dalam sehari. Jadi ada yang namanya pagi, brunch, kemudian lunch, terus ada yang namanya merienda, karena mereka punya influence culture dari Spanyol. Kemudian ngeteh namanya lah, tapi ngetehnya makanan berat, bisa kopi sama pizza. Terus habis itu bukan naik gorengan, terus habis itu baru dinner. Nah, karena saya tahu mereka suka makan, dan kebetulan mama soalnya juga pinter masak, akhirnya sering kali saya bawa makanan Indonesia ke kantor. Dan mereka senang. Dan mereka juga suka, kita saling cerita makanan Indonesia, kemudian kita bicara juga mengenai perbedaan-perbedaan budaya. Nah, itu dia makanya sangat penting untuk kita bisa beradaptasi, untuk bisa embrace the change without losing our own identity. Itu juga penting. Jadi jangan sampai misalnya kita kebawa, terus akhirnya kita losing our own identity. Itu juga sebaiknya enggak. Adaptability itu juga bicara mengenai flexibility. Dalam artian kita harus agile. Jadi misalkan dulu waktu saya baru join adalah brand manager, kemudian pindah ke Filipina itu innovation lead. Pasti akan ada perubahan. Jadi perubahan dalam hal roles, perubahan dalam hal ekspektasi, perubahan dalam hal speed of working. Di Filipina kebetulan tuh size bisnisnya nggak sebesar Aqua, jauh. Jadi saya role-nya adalah justru develop innovation, develop pipeline untuk make the business bigger. Nah, flexibility artinya bahwa saya juga harus change my working style. Misalkan bekerja dengan orang Filipina beda dengan bekerja dengan orang Indonesia. Dan saya juga pernah baca bahwa ada satu yang bilang kalau semakin kita agile, semakin kita fleksibel, dan kita bisa deliver, itu semakin bagus kita dilihat. Artinya kita semakin perform. Jangan sampai kita begitu kaku, sehingga ketika datang satu challenge baru, atau pada saat kita dituntut untuk bisa beradaptasi, berubah, kita nggak bisa, dan akhirnya fail, itu sayang banget. Makanya flexibility, agility, itu adalah part of adaptability. Kemudian resilience. Saya bisa bilang bahwa nggak ada yang nggak mungkin. Nothing is impossible. Resilience artinya juga bahwa kita harus mau selalu belajar. Kita harus selalu bisa berusaha mengembangkan diri. Saya juga ingat banget dulu, kalau di Nutrifood dulu kan bahasa Inggris nggak terlalu penting lah ya, karena kan lingkungannya juga lingkungan orang-orang Indonesia. Pada saat pertama kali saya masuk Danone, saya agak kaget. Oh, kalau interview bisa bahasa Inggris. Karena kan saya juga nggak pernah tinggal di luar negeri ya. Jadi juga kuliahnya hanya di Indonesia. Terus akhirnya saya tahu saya harus catch up nih. Akhirnya saya harus les. Jadi saya ambil privat, saya pulang kantor les. Jadi maksudnya you have to have that. Jadi pada saat bicara resilience, bicara learning, bicara grow your skill, upskill your skill, termasuk sesi-sesi seperti ini. Resilience juga artinya belajar dari kesalahan. Jadi making mistake itu nggak apa-apa. Selama kita tahu, oh ya, this is what went wrong, this is what didn't go well, saya tahu penyebabnya apa, dan ini yang harus saya improve, ini yang harus saya lakukan. Nah, jadi resilience itu pentingnya. Jadi bahwa nggak ada yang nggak mungkin, semuanya pasti mungkin selama kita tahu, selama kita belajar dari kesalahan, belajar dari orang lain, belajar dari best practice, selama kita mau. Kemudian, ini yang terakhir poinnya, jadi semoga teman-teman ingat ya. Jadi yang pertama bicara communication, kemudian bicara collaboration, bicara adaptability, bicara resilience, dan yang ini adalah bicara self-awareness. Ini saya quote dari salah satu juga dari Lao Tzu bahwa understand yourself itu adalah a true power. Artinya apa? Hanya kita yang tahu apa yang kita mau. Hanya kita yang tahu what makes you happy. Hanya kita yang tahu when you wake up in the morning, what makes a star in your eyes. Jadi you have to know juga apa sih yang saya mau. Jadi gini, pada saat lulus sekolah, kuliah, kemudian pada saat lulus teman-teman juga sebaiknya tahu nih, oke, saya mau masuk ke company di bidang ini. Pada saat sudah join, I want this kind of self-development, personal development yang seperti apa. Atau misalkan kita harus tahu juga, oke, my career plan, saya maunya kayak gini. Jadi, you have to understand what you want, you have to know what makes you happy, sama juga understand your personal comfort zone. Jadi pada saat teman-teman udah terlalu comfort juga sebenarnya nggak baik. Always challenge, up to the challenge, dan selalu open dengan sesuatu yang baru. Nah, jadi makanya knowing yourself, self-awareness itu juga penting.
Nah, dari itu semua, saya kalau bisa bilang, itu 5 itu adalah sesuatu yang teman-teman bisa belajar pada saat masa kuliah, atau misalkan ekskul, atau misalnya pada saat internship, atau apapun. Karena itu sangat penting juga, jangan sampai cuma hanya belajar aja. Kenapa? Saya lumayan sering ikutan proses interview untuk program MT di Danone. Dan saya selalu tanya, misalnya, saya nggak akan nanya misalkan, apa sih brand, apa sih pemasaran, nggak ada ya. Jadi tapi yang saya tanya adalah, what do you do pada saat waktu senggang? Atau misalkan, what's your biggest achievement pada saat kuliah? Atau misalkan, kontribusi apa, misalkan activity apa that you lead. Jadi show that you are a leader, show that you contribute to something, nggak hanya belajar aja. Karena itu penting banget buat kita. Karena dari situlah teman-teman sebenarnya bisa belajar bagaimana berkolaborasi, bagaimana teman-teman bisa menyesuaikan culture orang Medan, orang Padang, orang Jawa gitu kan ya, sebelum lari ke orang Indonesia, orang Belanda, orang Perancis gitu. Nah, itu yang selalu saya tanya pada saat interview. Jadi penting banget. Nah, dari itu semua yang paling penting adalah ini. Jadi be confident that actually you are awesome. Kenapa saya bilang begitu? Salah satu, jadi kadang-kadang gini, orang Asia itu, terutama Indonesia, biasanya tuh cenderung malu. Jadi pada saat mengemukakan pendapat, itu tuh nggak mau. Cenderung, kayak step back, kayak mundur gitu. Jadi nggak mau. Walaupun di kepalanya banyak pertanyaan, tapi takut di-judge sama orang lain. Takut, nanti dia mikirnya apa ya? Nanti dia mikirnya pertanyaan saya jelek. This is a stupid question. Oh, should it be answer or not? Jadi nggak usah mikir yang kayak gitu. Jadi kalau memang mau bertanya, bertanyalah. Kemudian juga banyak juga yang bilang bahwa orang Indonesia itu kalahlah sama orang bule. Kayaknya orang bule lebih hebat-hebat, pengalamannya banyak, mereka udah kemana-mana. Itu sebenarnya salah juga. Karena kalau misalkan teman-teman yakin, teman-teman percaya diri bahwa teman-teman bisa, itu sebenarnya justru itu yang jadi modal utama. Itu justru mengalahkan semua ketakutan, semua kekhawatiran, semua keraguan-raguan teman-teman. Jadi kita Danone kan lumayan ya, ada maksudnya program-program, ada yang short term assignment, jadi misalnya 6 bulan ke negara lain, atau yang 2 tahun, atau bahkan yang full expatriation. Jadi bisa muter-muter di semua negara. Nah, itu beberapa feedback yang selalu kita dapat, kalau seseorang yang sukses, itu biasanya adalah orang yang memang percaya diri, orang-orang yang nggak, mundur gitu. Tapi orang-orang yang memang berani mengemukakan pendapat, berani bertanya, berani sharing ideas, bahwa kita tuh percaya diri, bahwa kita tuh sebenarnya sama dengan yang lainnya. Jadi bukan berarti bahwa, kita orang Indonesia, orang Asia kalah nih, bahasa Inggrisnya juga kalah, apalagi pertanyaannya. Nggak bisa, jangan begitu. Karena lagi-lagi, no wrong questions, kita tuh pasti harus berani ngasih lihat bahwa kita tuh orang yang percaya diri, orang yang confident. Buat saya itu yang paling penting. Kemudian kayaknya itu aja, Mas Alif, yang saya sharing. Jadi kalau saya boleh summarize, ada 5 hal yang penting, tapi yang paling utama, yang paling penting adalah yang terakhir baru saya bilang, bahwa percayalah, percaya diri, teman-teman pasti bisa. Oke. Teman-teman udah pada nyimak tadi ya, dari materi yang Kak Intan sampaikan. Bagus banget sih menurutku materinya, bahwa ternyata Kak Intan juga menjelaskan tadi skill-skill yang sebenarnya kita perluin pada saat nggak cuma di multinational company ya Kak ya, tapi berlaku untuk semua perusahaan dengan skill seperti itu. Nah, ini ternyata udah ada banyak pertanyaan Kak Intan yang masuk, dan mungkin sebelum ke pertanyaan audiens, saya mau tanya dulu nih Kak sebelumnya. Kan kita tahu bahwa orang Indonesia terutama terkadang pada saat ingin mengemukakan pendapat ada rasa malu, confidence. Nah, apa sih yang sebenarnya Kak Intan lakuin untuk melatih mental itu, gitu, supaya kita bisa confidence dan bisa perform? Atau ada tips lain mungkin, silakan. Itu tadi, yang pertama teman-teman harus punya punya pemikiran bahwa no stupid questions, no wrong questions. Namanya bertanya, itu adalah bertanya pasti kita punya pertanyaan memang yang kita pengen tahu jawabannya. Atau if it's not a question, if it's an idea, sama. Jangan pernah berpikir bahwa orang lain akan menjudge kita dari sisi pertanyaan yang kita ajukan. Jangan.
Karena any questions, any input kan selalu kita bilang 2 kepala lebih bagus dibanding 1 kepala. Jadi the more jumlahnya lebih banyak juga idenya lebih banyak. Itu yang pertama. Jadi yakinlah bahwa tidak ada yang salah, tidak ada yang pertanyaan yang bodoh, stupid questions. Kemudian yang kedua juga berusahalah belajar. Artinya berusahalah untuk tahu, belajar mengenai misalkan peserta meetingnya, oh kalau dia itu orangnya begini, oh kalau teman saya begini, bos saya begini, karena kan kita juga belajar communication skill dalam artian bagaimana menyampaikan pendapat, bagaimana cara bertanya yang secara etika, benar nggak? Kemudian juga abis itu kalau boleh sharing lagi yang terakhir, belajar juga mengenai misalkan topiknya. Jadi berusahalah full on, jangan sampai misalkan topiknya kita lagi bahas topik A, terus tiba-tiba pertanyaan kita topiknya topik C. Kan akhirnya takutnya juga agak nggak bener ya. Nah, jadi berusahalah untuk selalu learning, menguasai apa yang sedang dibahas. Ya. Baik. Oke Kak Intan, langsung lanjut ke pertanyaan yang audiens ajukan ya. Ini ada yang tanya Kak Intan, dari Kak Ricky Son. Mbak Intan, apakah perbedaan mental yang mendasar antara pekerja Indonesia dengan ekspatriat? Mengingat Kak Intan tadi sudah pernah bekerja nih di Filipina kan, mungkin bisa diceritakan. Kalau bicara Filipina agak dekat sama kita ya, karena sesama orang Asia. Tapi kalau bicara misalkan sekarang di Jakarta, di Danone itu, bos saya sih Singaporean. Jadi masih orang Singapura, masih Asia. Tapi begitu GM kita tuh orang Belanda. Terus habis itu begitu ngomongin orang operation, beda negara lagi, orang Perancis, finance juga orang Belanda. Nah, perbedaannya kalau menurut saya itu tadi yang saya sempat mention di yang terakhir. Jadi mereka itu somehow, mungkin karena kita biasa dijajah mereka kali ya. Jadi mereka itu somehow kelihatan mereka tuh selalu percaya diri gitu loh. Mereka kalau pada saat nanya, pada saat sharing opinion di meeting, pada saat do something, itu tuh mereka kelihatannya I know what I'm saying, I know what I do. Tapi sementara kalau kita tuh cenderung holding back. Kita punya pertanyaan tapi akhirnya nggak berani tanya. Atau kita punya ide, akhirnya idenya mungkin ditulis, nggak langsung nanya, nggak langsung sharing. Nah, itu menurut saya yang lumayan beda banget sih. Apalagi kalau misalnya pada saat forum-forum besar, itu cenderung mereka pengen kelihatan. Dan padahal kalau kita working, mungkin juga bisa dibilang itu part of career juga ya. Karena kalau misalkan kita nggak kelihatan sama orang lain, itu pasti kan nggak kelihatan bersinarnya gitu kan. Tapi sebenarnya yang penting juga itu dia. Jadi beranilah, percaya dirilah, jangan holding back. Karena menurut saya juga yang penting adalah intention kita ya. Kalau misalkan kita memang punya niat yang baik bahwa kita benar-benar mau bertanya dan kita bertanyanya juga dengan baik-baik, atau kita juga sharing opinion-nya juga dengan sharing yang positive vibes, nggak mengkritisi atau nggak negatif atau nggak confronting, itu juga harusnya sih baik-baik aja. Sepertinya Mas Alif agak punya network issue, nggak apa-apa. Saya bisa lihat pertanyaannya juga. Ada pertanyaan dari Jovita Urian.